Halo guys, kembali lagi bersama saya Tom yang Lomas di 7 Clicks. Di video kali ini aku akan membahas mengenai string methods, yaitu metode-metode yang bisa diterapkan di dalam sebuah string. Mulai dari len, strip, split, hingga rjust, ljust, dan juga yang terakhir ada bonus text wrap. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video ini. Seperti biasa, kita akan menggunakan Jupyter Notebook di dalam coding kita. Pertama-tama yang akan aku lakukan adalah untuk mengganti nama dari file ini menjadi string methods. Kemudian yang pertama akan aku jelaskan adalah len. Len itu adalah string methods yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada di dalam sebuah string. Menghitung jumlah karakter di dalam sebuah string. Terus di sini aku sudah ada kata-kata yang akan aku gunakan di dalam string aku. Jadi aku akan membuat variabel baru A yang berisikan string ini. Terus kita coba print. Oke, di sini kita sudah bisa menggunakan variabel kita. Terus di sini yang bisa kita lakukan dengan metode len itu adalah dengan menambahkan len di sini. Jadi perintah ini akan mencetak nilai jumlah dari variabel kita, jumlah dari karakter di dalam variabel kita. Jadi len dari A di sini adalah 576 kata, yang maksudnya 576 huruf, yang dimana termasuk juga spasi. Jadi spasi juga dihitung di dalam len ini. Terus berikutnya ada juga metode string, yaitu lower. Lower ini adalah untuk membuat metode string yang digunakan untuk membuat string kita menjadi lowercase semuanya. Contohnya seperti ini. Lowercase semua karakter di dalam string. Di dalam string. Contohnya, kita coba print a.lower. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan dari string original kita dengan string yang kita sudah lower. Yaitu di mana di string original terdapat huruf kapital, sementara di dalam string yang sudah di lower itu tidak terdapat huruf kapital di sini. Terus berikutnya itu ada upper. Upper itu untuk membuat semua karakter kita di dalam string menjadi huruf besar. Contohnya seperti ini. A.upper. Kalau kita jalankan, nah di sini perbedaannya cukup jelas, di mana huruf-huruf yang ada di dalam teks ini semuanya sudah menjadi huruf besar. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai capitalize. Capitalize ini berfungsi untuk membuat huruf pertama di dalam suatu string menjadi huruf besar. Membuat huruf pertama dalam sebuah string menjadi huruf besar. Contohnya adalah seperti ini, kita print a.capitalize. Nah, di sini yang menjadi huruf besar itu hanya yang pertama dalam suatu kalimat. Itu tidak ada, ada perbedaan sedikit di dalam a.capitalize dengan yang original, di mana yang original itu ada huruf besar di dalam stringnya. Namun di dalam a.capitalize hanya
huruf pertama di dalam suatu string yang menjadi huruf besar. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai swap case. Swap case ini berfungsi untuk membuat karakternya menjadi terbalik dari yang upper, dari yang huruf besar menjadi huruf kecil, dan yang huruf kecil menjadi huruf besar. Huruf besar menjadi kecil, dan sebaliknya. Contohnya adalah kita coba print a.swapcase. Nah, di sini terlihat kalau L dan I ini menjadi huruf kecil, yang tadinya huruf besar, dan kata-kata lainnya menjadi huruf besar, yang tadinya huruf kecil. Terus berikutnya aku akan menjelaskan mengenai title. Title ini berfungsi untuk membuat setiap huruf pertama di dalam sebuah kata menjadi huruf besar. Contohnya kita coba print a.title. Nah, di sini semua huruf pertama di dalam sebuah kata sudah menjadi huruf besar. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai strip. Strip ini digunakan untuk menghilangkan spasi di ujung paling kiri dan ujung paling kanan di dalam sebuah string. Menghilangkan spasi di ujung paling kiri dan ujung paling kanan di dalam string. Contohnya misalkan kita tambahkan spasi di dalam string A kita. Kita coba B sama dengan A dot spasi ditambah dengan A ditambah dengan spasi lagi. Terus kita coba print B. Nah, di sini kelihatan ada spasinya. Terus kita coba gunakan strip untuk menghilangkan spasi itu. B.strip. Nah, di sini kelihatan kalau spasinya sudah hilang. Dan spasi kanan walaupun tidak kelihatan, dengan menggunakan strip itu juga sudah terhapus dari string kita. Berikutnya kita juga bisa menggunakan L-strip untuk menghilangkan spasi di ujung paling kiri di dalam string kita. Menghilangkan spasi di ujung paling kiri. Ujung paling kiri dalam string. Contohnya, kita bisa print b.lstrip. Nah, di sini ujung paling kiri spasinya sudah hilang, tapi yang ujung paling kanan itu spasinya belum hilang. Kita coba print line-nya, panjang dari string ini. Nah, bisa kelihatan kalau jumlah hurufnya itu 583, di mana pas awal-awal sebelum ditambahkan spasi itu line-nya atau panjangnya 576. Terus selain itu kita juga bisa menggunakan arrow strip untuk menghilangkan spasi di ujung paling kanan. Kanan di dalam string. Kita coba gunakan print b.arrowstrip. Nah, di sini walaupun tidak kelihatan itu spasi di ujung paling kanan itu sudah dihapus. Dan di ujung paling kiri spasinya masih ada. Dan kalau kita coba print line-nya, nah kelihatan berbeda dengan yang original.
Selain daripada strip, kita juga bisa menggunakan center untuk membuat string kita menjadi di tengah-tengah di antara sekumpulan kata. Center untuk string menjadi di tengah. Kita coba gunakan center ini. Print ba.center. Untuk center, kita perlu untuk mendefinisikan berapa jumlah width-nya, berapa panjang kata-katanya, dan juga filter. Filter ini adalah untuk karakter yang kita gunakan untuk mengisi spasi di antara width ini. Kita coba definisikan, misalkan ini 590. Terus kita juga karakternya kita gunakan minus. Nah, di sini kelihatan kalau string kita sudah berada di tengah di antara 590 karakter, dan di mana karakter yang kosong itu kita isi dengan minus. Selain center, kita juga bisa gunakan ljust dan rjust. Kita mulai dari ljust. Ljust itu membuat kata-kata kita menjadi di sebelah kiri, membuat string menjadi di kiri. Kita coba print a.left, ljust. Oh ya, kita perlu definisikan sama seperti center, itu jumlah width-nya dan juga karakternya. Nah, di sini di sebelah kanan sudah diisi dengan minus. Dan kemudian kalau kita gunakan rjust, itu string menjadi di kanan. Kita coba print string a.rjust, dan kita definisikan width dan juga karakternya. Nah, kalau yang di sini kata-kata kita sudah berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita sudah terisi dengan minus. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai split. Split ini gunanya untuk membuat string kita menjadi ke dalam bentuk list. Menjadi list. Contohnya seperti ini, kita coba print a.split. Nah, di sini terlihat bahwa kata-katanya sudah di split, dipecah-pecah ke dalam kata-kata, di mana splitnya berdasarkan spasi. Jadi setiap ada spasi, dia akan membuat kata yang baru. Terus di sini sebenarnya kita bisa gunakan juga huruf lain untuk split dengan menaruh karakter yang akan kita gunakan untuk split di sini. Misalkan kita split berdasarkan titik. Nah, di sini terlihat kalau string kita sudah di split berdasarkan titik. Jadi berakhirnya di sini, di titik ini. Dan dia akan lanjut ke dalam string berikutnya sampai ke titik berikutnya. Terus kita kembalikan. Terus ini untuk split ini aku akan simpan ke dalam variabel baru C untuk nantinya akan saya gunakan lagi. Terus berikutnya ada join. Nah, join ini kebalikan dari split. Kita bisa gunakan join untuk menggabungkan list ke dalam sebuah string. Ke dalam string.
Contohnya karena kita sudah split tadi, kita bisa coba gabungkan print. Jadi yang pertama ini adalah karakter yang akan kita gunakan untuk menggabungkan list tadi ke dalam string. Kemudian kita join C. Oke, kita jalankan. Nah, di sini karena kita tidak spesify karakter apa yang akan kita gunakan untuk menggabungkan kata-kata itu, kata-kata di dalam string, di dalam list C, makanya kita mendapatkan hasil seperti ini, di mana tidak ada spasi di antara kata-kata. Tapi kita bisa perbaiki dengan cara menspesify huruf apa yang akan kita gunakan untuk menggabungkan kata-kata itu. Contohnya seperti ini, kita gunakan spasi untuk menggabungkan kata-kata itu, dan kita juga bisa menggunakan minus seperti ini untuk menggabungkan kata-katanya. Terus berikutnya, aku akan menjelaskan mengenai replace. Replace itu adalah metode string yang digunakan untuk mengganti sebuah kata di dalam sebuah string menjadi kata yang lain. Misalkan mengganti sebuah kata menjadi kata lain. Misalkan kita print c.a.replace, kita ganti misalnya Lorem menjadi aku. Terus kita coba print. Nah, di sini sudah terganti semua kata-kata Lorem di dalam string ini menjadi, di dalam string A menjadi kata aku. Seperti ini. Aku ipsum, ini juga aku ipsum. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai find dan juga index. Find dan index ini berguna untuk menemukan atau mencari di indeks berapa suatu kata dimulai. Mencari di indeks keberapa suatu huruf atau kata dimulai ada. Misalkan kita print a.find, terus kita mau cari kata is. Nah, di sini terlihat kalau kata-kata is itu terdapat di indeks ke-12. Jadi kita bisa, nah ini, lorem ipsum is, itu is-nya dimulai dari indeks ke-12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas 12. Dan kalau misalnya kita cari kata-kata yang tidak ada di dalam A, itu misalnya kau, nah dia akan memunculkan indeks -1 di dalam find ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan indeks, dia akan memunculkan value error kalau tidak ada kata-kata ini. Dan find dan indeks ini itu kegunaannya sama saja. Dua-duanya digunakan untuk mencari di indeks keberapa suatu kata mulai ada. Terus berikutnya, ini aku balikan, zoom. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai start with dan end with. Start with dan end with. Start with dan end with itu digunakan untuk mengecek apakah suatu string dimulai dengan menggunakan kata-kata tertentu atau berakhir dengan kata-kata tertentu. Mengecek apakah
suatu string dimulai dengan suatu kata atau diakhiri dengan suatu kata. Contohnya kita print a.starts with lorem. Nah, di sini komen ini akan memunculkan true karena terdapat lorem di awal paragraf kita. Dan kalau misalnya kita ubah ini menjadi is, misalnya, dia akan memunculkan false. Dan kalau misalnya kita gunakan ends with, seperti ini, terus kita ubah menjadi ipsum, program ini akan memunculkan true. Dan ini akan berguna ketika kita mau mengecek apakah input dari seseorang itu dimulai atau diakhiri dengan suatu kata. Contohnya seperti ini, kita coba D sama dengan input, terus print apakah D itu starts with. Ini starts with. D itu dimulai dengan kata-kata A. Terus kita coba input di sini jadi halo. Nah, di sini akan memunculkan false. Sementara kalau misalnya kita ubah ini menjadi H, terus kita coba lagi halo. Nah, nilainya akan true. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai is alpha, terus is numeric atau is digit, terus kemudian ada is alnum, kemudian ada juga is lower dan is upper. Is alpha ini digunakan untuk mengecek apakah dalam suatu string hanya terdapat huruf Sementara untuk is digit atau is numeric itu mengecek apakah di dalam sebuah string hanya terdapat angka, hanya ada angka. Terus is alnum itu mengecek apakah di dalam sebuah string itu hanya ada angka dan huruf, angka atau huruf. Sementara is lower itu mengecek apakah string hanya terdiri dari huruf-huruf kecil. Dan is upper itu cek apakah dalam sebuah string apakah hanya terdapat huruf besar. Kita coba di sini input, D sama dengan input, terus kita coba print D dot is alpha. Terus kita coba jalankan, dan di sini aku akan coba input halo. Nah, nilainya akan true karena ini is alpha. Dan kalau misalnya kita coba jalankan lagi, kita coba input angka, itu nilainya false. Dan kalau misalnya kita jalankan lagi, kita coba input huruf dan angka, itu nilainya adalah false. Sementara kalau kita misalnya ubah jadi is digit
atau is numeric, itu sama saja. Kita coba print, terus kita masukkan angka, nilainya adalah true, terus kita coba jalankan lagi, kita masukkan huruf, nilainya adalah false, dan kita berikutnya coba alnum. Terus di sini kita masukkan ASDF, kita jalankan, nilainya adalah true, terus kita jalankan lagi, kalau misalnya kita cuman isinya angka, itu nilainya true. Dan kita jalankan lagi, kalau angka dan huruf itu nilainya juga adalah true. Sementara kalau misalnya kita masukkan tanda seru atau tanda tanya, itu kita coba jalankan, itu adalah nilainya adalah false. Berikutnya ada is lower, mengecek apakah kata-kata kita dalam huruf kecil. Kalau seperti ini nilainya akan true. Sementara kalau misalnya kita jalankan lagi, kita coba seperti ini. Nah, ini dia cuman akan mengecek huruf. Jadi apakah huruf yang kita ketik itu di dalam huruf kecil atau huruf besar. Terus kita coba jalankan lagi, terus kita coba huruf besar. Terus enter. Nah, di sini nilainya akan false. Sementara kalau kita is upper, terus kita jalankan, aku masukkan hanya huruf besar. Di sini nilainya true, sementara kalau misalnya ada huruf kecil di antara huruf besar, itu nilainya akan false. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai text wrap. Text wrap ini membuat kata-kata di dalam string kita menjadi dibatasi ke dalam beberapa huruf yang kita define, dan membuat kata-kata itu menjadi di dalam bentuk list. List yang berisikan kata-kata yang dibatasi berdasarkan panjang. Contohnya adalah seperti ini, kita D sama dengan input, terus kita coba print text wrap. Oh ya, sebelumnya text wrap ini adalah library, jadinya kita harus import text wrap. Terus di dalam text wrap ini ada metode yang namanya wrap. Dan di wrap ini kita bisa masukkan stringnya. Jadi kalau kita buka docstring, penjelasannya adalah wrap a single paragraph of text dan return a list of wrap lengths. Jadi terjemahannya adalah kita akan membuat paragraf di dalam teks menjadi list. Contohnya D, terus kita define panjang dari suatu kata, misalnya 5. Terus kita coba jalankan. Dan di sini aku coba masukkan kata apa saja. Dan kita coba print. Nah, di sini terlihat kalau kata-kata kita sudah dibentuk ke dalam list, di mana setiap kata di dalam list ini hanya terdapat 5 huruf. Seperti ini. Dan ini kita bisa gabungkan text wrap ini dengan metode string yang sebelumnya. Misalkan join. Terus kita masukkan lagi. Nah, di sini coba kita join berdasarkan enter, baris baru. Nah, di sini dia akan memunculkan kata-kata kita ke dalam baris baru, di mana setiap kata di dalam sebuah baris itu hanya terdapat 5 huruf. Sekian saja video kali ini. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. See you next time.